bertemu kembali dengan kalian. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pagi ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia kita lagi, yaitu berkaitan dengan materi teks editorial lagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Yahya, boleh dipimpin berdoa? Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran dari kita, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan apa yang disampaikan jelas sehingga kita bisa menerima pelajaran dengan baik. Oke, berdoa dalam hati dimulai. Terima kasih Yahya. Materi kita hari ini masih tetap mengenai teks editorial. Ya, masih ingat dengan editorial? Dah. Masih ingat? Masih. Apa ya? Apa itu teks editorial, Rin? Apa, Rin? Rina? Teks editorial adalah apa yang kemarin kita pelajari tentang teks editorial adalah teks editorial adalah tulisan ya, yang ditulis oleh redaktur ya, yang berisi pendapat atau pandangan umum. kemarin kita sudah mempelajari mengenai pengertian teks editorial, kemudian juga ciri-ciri teks editorial. Nah, kalau sekarang kita akan mempelajari apa ya? Nah, sekarang ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui pembelajaran hari ini, nanti diharapkan kalian dapat menemukan ragam informasi berupa pernyataan umum, fakta dan opini, kemudian juga penegasan ulang pada teks editorial yang dibaca. Kemudian yang kedua, nanti kalian dapat mengklasifikasikan ragam informasi berupa pernyataan umum, fakta dan opini, penegasan ulang pada teks editorial yang dibaca. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan menyeleksi ragam informasi yang berupa pernyataan umum, atau kita menyebutnya dengan tesis, ya kan? Fakta dan opini, penegasan ulang sebagai bahan teks editorial, ya, secara tertulis. Kemudian nanti yang terakhir ini, nanti kalian akan menyusun ragam informasi hasil dari menyeleksi tersebut ke dalam kolom struktur teks editorial. Sebelumnya, silahkan kalian kerjakan dulu pretest melalui link. Sudah tampil di layar kalian linknya? Sudah ada, ya? Ya. Ini linknya, ada soal di sana. Silahkan dikerjakan dalam waktu 2 menit saja. Coba kalau yang ini bisa nggak? Hati tenang bila rajin ibadah. Oh, siapa ini yang menjawab? Siapa ini yang menjawab? Teks editorial, dan Ibu rasa kalian juga masih ingat. Ibu ulas sedikit saja bahwa teks editorial itu adalah apa? Tulisan dari redaktur, ya kan, yang Tulisan yang mengulas peristiwa, ya, berisi mengenai pandangan, yaitu pendapat atau Umum. opini Pandangan dan umum. Ini ya dari mengenai suatu peristiwa atau kejadian betul, sip. berita aktual. Nah, kemudian masih ingat dengan informasi yang ada di dalam teks editorial? Jenis teks, Jenisnya masih ingat? Ada informasi yang berbentuk fakta, ada informasi yang berbentuk opini. Apabila dikategorikan berdasarkan pertama berdasarkan kejadiannya, itu dinamakan dengan aktualitasnya. Itu terjadinya kapan, gitu kan? Kalau terjadi dalam waktu dekat atau dalam saat ini, berarti itu adalah informasi yang aktual, gitu kan? Bukan informasi lama. Kemudian ada informasi yang disebut dengan fenomenal. Apa coba fenomenal? hits. Hits. Biasanya yang hits itu yang seperti apa? Terkenal. Yang populer. Trending. Biasa, ya kan? Yang fenomenal Ya. itu informasinya berisi berita tentang sesuatu hal yang luar biasa. Biasa. Ada yang berjenis kontroversial. Ya.
Kontroversial. Apa itu kontroversial? Kalau yang kontroversial itu biasanya Mengundang ada dua tim, pendapat tim orang yang lain pro dan tim yang dan Kontra. ya, biasanya itu karena apa? Karena beritanya itu memiliki unsur keterbantahan langsung pada LKPD-nya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan untuk presentasi. Yang Ibu panggil namanya tidak boleh menjawab tidak bisa. Coba Henry ada? Dir, Bu. Mana? Henry. Henry Ya. sudah selesai. Silakan presentasikan jawaban Henry nomor 1. Nomor 1. Jawaban dari nomor 1 yaitu soalnya tulisan ragam informasi yang merupakan pernyataan umum atau tesis dalam teks editorial tersebut. Ya, Jawabannya yang mana? Jawabannya ada di paragraf pertama, yaitu langkah pemerintah dalam membentuk tim nasional percepatan pengembangan vaksin COVID-19 pada pekan lalu memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi ini. Tim yang terdiri dari sederet menteri, lembaga riset, perguruan tinggi, serta Badan Pengawas Obat Makanan BPOM akan bertugas hingga 31 Desember tahun depan. Ya, betul. Dan umum. Itu adalah bagian dari pernyataan umum atau yang disebut dengan dan umum. tesis. Yang lain sama jawabannya? Sama. Silahkan dan mengerjakan dulu post-testnya. Ibu sudah bagikan linknya. Boleh dikerjakan dulu post-testnya ya dalam waktu. Sudah selesai? Sudah. 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 Sekarang bagaimana? Sudah bisa mengerjakan tesnya? Bisa. Rifki, apa manfaat Ya, yang kamu Bu. rasakan? Ya, Bu. Ya, apa manfaat yang kamu rasakan setelah mempelajari menyeleksi ragam informasi dari teks editorial? Saya jadi paham, Bu, tentang teks editorial itu informasinya ada apa aja gitu, Bu. Oh ya, apa saja informasinya? Ada apa saja informasi? Jadi kayak ada pernyataan umumnya, ada fakta dan juga opininya, Bu. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran kita Tidak mudah kali termakan ini. hoax. Nah, ya betul ya dia. Itu kesimpulannya juga. Ada manfaatnya ya mempelajari teks editorial itu. Kemudian kesimpulan lainnya adalah bahwa ragam informasi dalam teks editorial itu tadi dibagi menjadi berapa? 3. Tiga. Sama fenomena. Terima kasih. Jangan lupa untuk minggu depan kita juga akan bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia lagi, meski dengan teks editorial juga. Untuk minggu depan kita akan fokus pada pembelajaran mengenai struktur dari teks. Kita akan akhiri dengan berdoa dulu. Kita mengucapkan terima kasih juga karena semuanya lancar ya pembelajaran hari ini ya. Silahkan Rifki pimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi